Shalom Aleihim. Saudaraku, hari ini kita sedang memperingati Sabtu Sunyi dari rangkaian Minggu Suci. Kita mengingat peristiwa kubur Yesus yang tertutup rapat dan dijaga. Jika hari ini peristiwa gereja yang terkunci, pintu yang tertutup rapat karena sebuah situasi yang terjadi pada bangsa dan negara kita, sehingga tidak ada tempat bagi orang-orang yang hendak bersekutu di gereja dalam situasi seperti ini. Kita diingatkan bahwa Yesus berada dalam kubur kesendirian, sunyi, sepi, dan sendiri. Tapi saudaraku, tahukah kita bahwa sesungguhnya setelah Yesus disalibkan, murid-murid yang lain hilang entah kemana. Bahkan Petrus yang sok jagoan itu hilang dan tak ada di dekat mayat Yesus. Hanya ada dua orang bersama dengan perempuan-perempuan. Dan kedua orang ini adalah Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus. Mereka bukanlah bagian dari 12 orang murid Yesus. Mereka bukanlah bagian yang selalu makan, minum, tidur, berjalan kemana kemari bersama dengan Yesus. Justru kedua orang ini adalah anggota mahkamah agama. Mereka adalah kelompok Sanhedrin, kelompok orang terhormat, orang kaya, orang yang memiliki status dan kedudukan yang sangat dihargai. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kedua orang itu menunjukkan identitas diri mereka sebagai murid Yesus. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42. Yohanes pasal 19 ayat 38 sampai 42 akan saya bacakan bagi kita. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, yang murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus, dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu pada Yesus. Yang membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Dua orang yang lain hilang entah kemana. Hanya Nikodemus dan Yusuf dari Arimatea. Orang yang tak pernah dalam kelompok, orang yang tak pernah bersama dalam Yesus dengan Yesus. Tapi mereka membuktikan merekalah pengikut Yesus yang setia. Jika kita membandingkan teks ini di dalam Injil Lukas ayat 23, Lukas pasal 23 maksud saya, ayat ke-50, disebutkan dengan jelas tentang siapakah Yusuf dari Arimatea ini. Ia adalah anggota besar, anggota majelis besar, dan seorang yang baik dan benar. Justru mereka yang kemudian membawa Yesus dan menguburkan di kubur Yusuf sang Arimatea. Saudaraku, hari ini kita belajar ada keberanian yang luar biasa dari dua orang
yang selama ini sembunyi-sembunyi mengagumi Yesus. Tapi ketika melihat peristiwa penyaliban Yesus, mereka menyatakan dengan sungguh bahwa dialah Tuhan, Sang Mesias, Anak Allah itu. Sehingga mereka tidak lagi menutup diri mereka. Dan mereka mengatakan dan memohon pada Pilatus untuk bisa menguburkan Yesus dengan layak. Allah menyiapkan orang-orang yang berani di luar dari 12 orang murid Yesus yang lain untuk menguburkan Yesus dengan layak. Mari kita tunjukkan kita adalah murid Yesus. Apapun dan situasinya yang kita alami saat ini, tetaplah menunjukkan identitas kita sebagai seorang murid Yesus. Nanti malam pukul 19 malam kita akan mengadakan ibadah live streaming Sabtu subuh. Mari kita refleksikan kehadiran kita untuk tetap setia dan berani mengatakan, aku mau ikut Engkau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Penuh kasih dan penuh cinta dari kami untuk saudara semua. Amin.